Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa juga para peserta didik. Baiklah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, di mana di dalamnya berisikan tentang larangan berburuk sangka, larangan berbuat ghibah, kemudian juga larangan mencari-cari kesalahan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan tajwid yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina. Di situ ada alladzina, ada ya sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh. Di mana ya sukun ini adalah salah satu daripada huruf mad tobi'i. Dan huruf mad tobi'i itu terdiri dari 3 jenis ya. Ada wawu, ada alif, juga ada iya. Nah, dari ketiga huruf ini tentunya ada kaidah-kaidah tertentu atau ada syarat-syarat mutlak sehingga kalimat tersebut dikatakan sebagai mad tobi'i. Apabila wawu sukun sebelumnya ada harokat domah. Apabila ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Dan alif sebelumnya ada harokat fathah, maka baru dikatakan sebagai mad tobi'i. Ijtanibu, nah, itu juga masih mad tobi'i. Katsiran minadh-dhann, di situ ada tanwin fathah, di mana di depannya ada huruf mim. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu pernah diulas atau pernah dibahas juga, mim di sini adalah merupakan salah satu dari huruf idgham, yang mana huruf idgham terbagi ke dalam dua bagian. Nah, huruf idgham ini terbagi ke dalam 2 bagian. Ada idgham biguna atau idgham mal guna, kemudian ada idgham bila guna. Yang mana idgham mal guna ini salah satunya adalah huruf mim. Kemudian minadh-dhanni. Nah, di situ ada alif lam, kemudian ada huruf bertasdid. Maka sudah dipastikan ini hukum bacaannya adalah bacaan alif lam samsiyah. Wala tajassasu wala yaghtab. Wala yaghtab, itu ada ba ya, ba yang pertama sukun, kemudian ba yang kedua ada harokat fathah. Ini dalam hukum idgham disebut sebagai idgham mutajanisain. Kenapa dikatakan idgham mutajanisain? Karena bertemu 2 huruf yang satu jenis, maka dikatakan sebagai idgham mutajanisain. Ba'dukum ba'do. Ba'do di sini ya. Ba'don apabila dia dibacanya waqaf, maka ini menjadi hukum bacaannya adalah mad iwad yang dibacanya panjang 2 harokat. Ba'do itu kalau dibacanya waqaf. Lain hal kalau misalnya dibacanya
wasol atau dilangsungkan, maka akan berlaku hukum tanwin bertemu dengan hamzah di depannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Maitang fakarihtumuh. Nah, di situ ada tanwin fathah bertemu dengan fa. Tanwin fathah bertemu dengan fa, maka diberi hukum bacaannya yaitu dibaca ikhfa. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tawwabur rahim, rahimun. Kita garis bawahi yang terakhir itu di situ ada mad ya. Yang mana madnya kemudian di akhir kalimat, dan ini maka diberi hukum bahasanya mad akhir disukun. Dibacanya panjangnya 5 harokat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, arti perkata daripada Al-Quran surah Al-Hujurat kita cobakan terjemahkan secara perkata ya, sebelum kita nanti kepada terjemah seutuhnya. Balik dia tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, hendaklah kalian menjauhi kasiron, kebanyakan minadzonni dari berprasangka buruk. Inna ba'dadzni, sesungguhnya sebagian prasangka buruk, ismun, itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian kasakusuk atau mencari-cari kesalahan. Wala yagtab, dan jangan pula saling menggunjing. Nah, kalau diterjemahkan saling maka ini kurang tepat ya. Wala yagtab, dan jangan berbuat gunjing atau jangan menggunjing. Wala yagtab, dan jangan menggunjing. Atau lebih tepatnya betul yang pertama tadi. Wala yagtab, dan janganlah kalian saling menggunjing. Jadi andai. Wala yagtab, dan janganlah saling menggunjing ba'dukum, sebagian di antara kalian, ba'don, terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu, nah, jadi jangan panjang. Ayuhibbu gitu ya. Ayuhibbu, apakah suka. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di antara kalian. Ayakula, apabila memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah meninggal atau yang sudah menjadi mayat, fakarihtumu, maka tentunya kalian akan merasa jijik terhadap perbuatan itu ya. Perbuatan apabila memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, maksudnya ke sana. Wattaqullaha, maka wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini adalah arti kata perkata dalam kajian surah Al-Hujurat ayat 12. Apabila kita terjemahkan secara terperinci atau secara lengkap, maka artinya begini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, dari terjemahan ayat tadi, tentunya kita sedikit banyaknya sudah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang berharga bagi kita selaku umatnya, agar terciptanya perdamaian, terciptanya persaudaraan, terciptanya jalinan persatuan, baik persatuan antar umat beragama, persatuan persaudaraan antar sesama seagama, kemudian persatuan persaudaraan lintas agama, atau persaudaraan sesama manusia, yang dalam konteksnya tentunya harus kita mempelajari bagaimana kita bisa menghargai dan bisa saling menghormati. Seorang cendekiawan Muslim, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan makna surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini diawali dengan panggilan yang baik untuk orang-orang yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentunya ini panggilan secara khusus. Kenapa tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas, atau dipanggil juga dengan sebutan ya ayyuhal muslimun begitu? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 menegaskan dugaan yang tidak berdasar atau prasangka buruk atau tuduhan tanpa fakta. Boleh begitu? Ini adalah sebuah dosa. Apalagi nanti kesananya menjurus kepada fitnah. Tentunya ini merupakan dosa besar. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan menghindari dugaan buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif. Mereka tidak akan ragu pada pihak lain dan tidak juga menyalurkan energi untuk hal yang sia-sia tentunya. Nah, ini sebagaimana dikutip dalam Tafsir Al-Misbah, karangan daripada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhann. Jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah dosa. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kepada kita selaku umat yang beriman, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini biasanya mencari-cari kesalahan orang lain, ya, yang sering terjadi pada saat menjelang pemilu atau menjelang pilkada. Maka dicarilah kesalahan-kesalahan lawan politiknya. Nah, kemudian pihak otoritas terkait memberikan aturan bahwa tidak boleh kampanye hitam, yaitu dengan mengkorek-korek kesalahan orang lain. Nah, ini kaitannya dengan surah Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain meskipun dalam perhelatan politik. Kalau memang mau bersaing, ya tinggal lihat
prestasinya, perlihatkan prestasinya, perlihatkan kebaikannya. Jadi tidak perlu tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, kemudian juga tidak boleh menggunjing. Jadi kesalahan, keburukan lawan politiknya diberikan diundang pers, kemudian diekspos ke media dengan harapan para pemilih, calon pemilih ini tidak boleh berempati kepada lawan politiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat buruk bagi orang yang berbuat ketiga hal tersebut. Apa saja tadi? Di antaranya adalah berburuk sangka, kemudian tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Ini mengumpamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang memakan daging saudaranya sendiri ketika saudaranya sudah mati. Baiklah, di antara inti sari atau inti kandungan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita implikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, jangan berburuk sangka. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menggunjing atau menggibah. Itulah saja untuk pertemuan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.